Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Arindra dan Diaksa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal turunan. Oke, kita mulai dari nomor 11, nomor 12. Ini aku udah ngerjain. Nanti aku jelasin gimana caranya. Oke, ini di nomor 12 tuh ya turunan simple ya, biasa kayak gitu. Jadi kita tulis dulu ya, fx sama dengan x kuadrat 3x min 1 pangkat 3. Nah, jadi turunan itu kalau kayak gini rumusnya itu y aksen sama dengan u aksen v tambah o kali v aksen. Nah, jadi kita misalin dulu ya. U aksennya itu 2x, jadi turunan jadi 2x, habis itu v aksennya 3 ini kan 3 nya maju ke depan ya, jadi 3x min 1 kuadrat. Nah, ini langsung aja sama dengan 3x min 1 pangkat 3 tambah x kuadrat kali 9 3x min 1 kuadrat, itu sama dengan 3x min 1 kuadrat kali 2x 3x min 1 tambah 9x kuadrat, itu sama dengan 3x min 1 kuadrat terus 6x kuadrat min 2x tambah 9x kuadrat sama dengan 3x kuadrat 3x min 1 kurung kuadrat kurung 15x kuadrat min 2x sama dengan 3x min 1 kuadrat x 15x kuadrat min 2x kuadrat ya, besok x nya taruh depan sama dengan x 15x min 2 3x min 1 kuadrat. Ini yang B jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Di nomor 13 ini ditanyain urutan pertama dari y sama dengan 2x plus 1 pangkat 5 x plus 1 ditulis sebagai dy per dx. Jika dy per dx sama dengan x plus b pangkat 4 cx plus d dengan a, b, c, d merupakan bilangan bulat positif, maka nilai dari a plus b plus c plus d berapa? Oke, caranya itu mirip tadi ya, kurang lebih. Y aksen itu sama dengan u aksen kali v tambah v aksen kali u. Oke, ini aksennya aksennya itu 5 nya ke depanin 2x plus 1 pangkat 4 5 min 1 ya, jadi pangkat 4. Nah, v aksennya itu 1 karena x plus 1 turunannya 1. Oke, langsung aja kita masukin 10 2x plus 1 pangkat 4. Oh, salah tadi ada yang kurang. Jadi waktunya tadi dikali 2, jadi 5 kali 2 10. Oke, jadi 10 terus 2x plus 1 pangkat 4 plus x plus 1 x plus 1 tambah 1 ya 1 kali 2x plus 1 pangkat 5 sama dengan 2x plus 1 pangkat 4 tambah 10 x plus 1 tambah 2x plus 1 sama dengan 2x plus 1 pangkat 4 tambah 10x plus 10 tambah 2x plus 1 sama dengan 2x plus 1 pangkat 4 terus 12x plus 11. Nah, dari sini kita lihat sama nih, ax bentukannya kayak yang itu, kayak yang ax plus b pangkat 4 cx plus d. Ini 2x pangkat 1 2x tambah 1 plus pangkat 4 12x plus 11. Berarti a nya sama dengan 2, b nya sama dengan 1, c nya sama dengan 12, d nya sama dengan 11. Terus dijumlahin, itu hasilnya 26. Lanjut ke nomor 14. Nomor 14 ini soalnya kayak gini. Besar populasi di suatu daerah T tahun mendatang ditentukan oleh persamaan PT sama dengan 10 pangkat 3 T kuadrat dikurangin 15
dikurangi 5 kali 10 pangkat 2 T tambah 10 pangkat 6. Laju pertambahan penduduk 5 tahun mendatang adalah, oke, ini tanya laju pertambahan penduduk pada 5 tahun mendatang ya. Jadi kita tulis dulu ini bentuk persamaannya. PT sama dengan 10 pangkat 3 T kuadrat min 5 kali 10 kuadrat T tambah 10 pangkat 6 itu sama dengan, ini anggap aja, ini diturunin dulu, kita turunin mungkin 3 nya ke depan, jadi 100 kali 2T kurangin 500 sama 200 2000 1000 tadi ya, 1000 terus 2000 T min 500 T. Nah itu kan kita ketemu kayak gitu bentukannya P5 sekarang, karena itu 5 tahun yang akan datang, berarti 2000 kali 5 min 5000 500 kurangin 500 itu hasilnya 9500. Jadi jawabannya yang C 9500 jiwa per tahun. Oke, lanjut. Nomor 15. Jadi nomor 15 itu soalnya begini. Jika fx sama dengan akar x plus 2 per x minus 1 tidak sama dengan x tidak sama dengan 1, maka f aksen x adalah f aksen x itu turunan pertama ya. Oke, berarti ini yaitu sama dengan akar gx. Y aksen itu g aksen x per 2 akar gx ya. Terus y sama dengan ax plus b per cx plus d. Itu y aksen. Y aksennya berarti sama dengan ad min bc per cx plus d kuadrat. Nah, masukin angkanya. F aksen x sama dengan min 1 min 2 per x min 1 kuadrat dibagi 2 akar 2 akar x plus 2 per x min 1 sama dengan min 3 per x min 1 kuadrat kali 1 per 2 akar x plus 2 per x min 1. Setelah dihitung ntar hasilnya ini kan mati ini ke atas per x min 1 3 min 3 kali 1 3 per ini 2x ini coba yang B ya, ada di opsi yang min 3 per 2x min 1 pangkat 3 per 2 akar x plus 2. Lanjut nomor 16. Persamaan garis singgung kurva dengan persamaan y sama dengan x pangkat 2 plus 1 kuadrat di titik dengan absis x sama dengan 1 adalah jadi kita masukin aja rumusnya. Turunan itu rumusnya nax pangkat n-1. Kondisi begini. Oh iya, ini x1 y-nya 4. Bentar. Iya 1 y-nya 4. Masukin y sama dengan 1 kuadrat plus 1 y-nya sama 4. Oke, habis itu y sama dengan x kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan x kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan x kuadrat plus 1 x kuadrat plus 1 sama dengan x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 1. Oke, habis itu gradien itu kan d per dx. Oke, m-nya daripada x 4x pangkat 3 plus 4x itu kita turunin dari yang x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 1.
Nah diturunin, terus x nya tuh kita masukin 1 ya, karena kita udah tahu x nya berapa. Itu berarti 4 kali 1 pangkat 3 tambah 4 kali 1 itu sama dengan 8. Jadi kita peroleh gradiennya 8. Persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Terus kita masukin aja nih, Y1 nya kan tadi 4, X1 nya 1, berarti Y min 4 sama dengan 8 X min 1. Y min 4 sama dengan 8 X min 8, Y sama dengan 8 X min 4. Nah, wah ada, mantap. Lanjut ke nomor 17. Persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 2 akar 2x plus 3 yang tegak lurus garis 3x plus y min 2 sama dengan 0 adalah jadi di soal ini kita tahu kalau dari 3x plus y min 2 itu kita peroleh y nya sama dengan 2 min 3x. Nah dengan begini kita tahu m1 nya itu sama dengan min 3, karena m1 itu sama dengan y. Nah kalau tegak lurus itu m1 kali m2 sama dengan min 1. Nah ini kita tahu m1 nya min 3, terus kita masukin aja min 3 kali min 2 sama dengan min 1, berarti m2 nya sama dengan 1/3. M itu sama dengan f aksen x, yaitu turunan. Nah kita tahu fx nya itu sama dengan 2x sama dengan akar 2x plus 3. Nah kita turunin jadi setengah 2x plus 3 minus setengah. Kenapa bisa begitu? Karena akar 2x plus 3 itu sama dengan 2x plus 3 dalam kurung akar 2x plus 3 pangkat setengah. Nah setengah itu kalau diturunin ke depan kan jadi setengah 2x plus 3 terus 1 setengah min 1, setengah min 1 jadi min setengah, habis itu dikali 2 biar hilang ya. Ntar dikali 2 ya, dikali 2 kan? Ini sama dengan 1 per akar 2x plus 3. Habis itu gradien yang tadi kan 2 1/3 sama dengan 1 per akar 2x plus 3, 1/9 sama dengan 1/2x plus 3. 2x plus 3 sama dengan 9, x sama dengan 3. Nah kita tahu x sama dengan 3, kita masukin aja ke yang fx tadi. F3 sama dengan akar 2 kali 3 tambah 3, itu sama dengan akar 9, itu sama dengan 3. Nah berarti kita peroleh x, y nya 3,3. Kita masukin aja ke rumus persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan mx min x1, Y min 3 sama dengan 1/3 x min 3, Y min 3 sama dengan 1/3 x min 1, Y sama dengan 1/3 x plus 2, 3x sama dengan x plus 6, x min 3 Y plus 6 sama dengan 0. Bentar ngomongin mas. Oke lanjut ke nomor selanjutnya. Belum udah kelar. Jadi jawabannya yang x min 3y plus 6 0. Itu yang
yang E. Oke, lanjut. Yang 18. Interval X yang membuat kurva fungsi fx sama dengan X pangkat 3 min 6x pangkat 2 tambah 9x plus 2. Bentar. Oke. Itu kan fx-nya x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2. Kita turunin aja ya. Oh, ini mau dibilang selalu turun. Oh, kalau selalu turun berarti gradiennya tuh selalu turun. Berarti kan M gradient tuh M ya. M itu tadi kan sama dengan f aksen X. Nah, berarti f aksen X sama dengan turun, selalu turun. Kurang dari 0 ya berarti ya f aksen X itu. Oke, kita masukin. Kita turunin 3x kuadrat min 12x plus 9 itu lebih kecil daripada 0. Ini kita sederhanain aja biar enak. Kita bagi 3 semua. Jadinya x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Ini berarti x min 3 x min 1. X min 3 x min 1. Nah, kita tahu tadi dia itu lebih kecil daripada 0. Berarti di antara 1 sama 3 ini 0. Minus bukan 0, minus. Oke, kita garis set 1 3 plus min plus. Itu pasti selalu selang-seling ya, plus minus itu. Jadi jawabannya yang 1 lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada 3. Yang cendol. Lanjut ke nomor 19. Nomor 19. Nomor 19. Kita tanyain itu, bentar. Koordinat titik belok kiri dari fungsi fx 9/4x pangkat 4 min 2x kuadrat adalah ini. Caranya itu belok dari fungsi ya fx. Oh iya. Titik belok. Kalau titik belok itu berarti dia turunan kedua, dia diturunin 2 kali. Fx ada fx, f aksen x, habis itu f aksen double x, f double aksen x. Nah, itu turunan kedua ya. Itu titik belok itu. Titik belok itu f double x, f double aksen x itu harus sama dengan 0. Oke, ini kan fungsi fx sama dengan 1/4x pangkat 4 min 2x kuadrat. Itu kita keturunan pertama, 4x nya ke depan, terus 1/4x 4 min 3 itu x pangkat 3 jadi x pangkat 3 karena 4 sama 4 coret jadi 1 kan ya. 2x kuadrat, 2x nya ke depan, min jadinya min 4x. Nah, habis itu kita turunin lagi 3 nya masuk ke depan, jadi 3x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa peroleh x nya itu sama dengan akar 4/3 ya, plus minus akar 4/3 plus minus akar 4/3 berarti sama dengan plus minus 2 per akar 3. Nah, ini bisa kita lihat ini ada 2 jawabannya ya, berarti memang plus minus deh. Justru y nya kita cari caranya, kita masukin aja itu yang tadi itu. Yang pertama yang 1/4 2 per akar 3 pangkat 4 min 2 per akar 3 kuadrat itu sama dengan 2/4 kali 16/9 min
8/3 sama dengan min 20/9. Nah, itu mau jawabannya nih. Jawabannya yang C, yang D, yang ada min 20/9. Itu. Oke. Aduh. Lama nih. Allah, gemes. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, di sini kita tahu jika Y sama dengan X pangkat 3 tan X, maka Y X sama dengan, oke ini tadi ini Y X nya. Y X berarti turunannya dari X pangkat 3 tan X. Jadi turunannya tan X itu secant kuadrat. Nah, oke, jadi kita tulis dulu rumusnya. Itu sama dengan U kali V aksen sama dengan V aksen kali U tambah V kali U aksen. Nah, terus tadi turunan tan kan secant kuadrat ya. Terus secant kuadrat sama dengan tan kuadrat X plus 1. Kita masukin aja. Y sama dengan 3X kuadrat X pangkat 3 tan X. Y aksen sama dengan 3X kuadrat tan X plus X pangkat 3 tan kuadrat X plus 1 sama dengan X pangkat 3 tan kuadrat X plus 3X kuadrat tan X plus X pangkat 3. Ya itu kan salah nggak, bentar. Ini situ. Oke, ini jawabannya yang ini tuh X kuadrat tan 2X X tan. Oke, ini jawabannya yang A ya. Lanjut. Tadi nomor 20 ke skip ya. Oh iya, di sini nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus setengah X kuadrat min 2X plus 5 adalah ini kan ditanya selisih ya. Oke, kita ini double turunan juga nih dia. Oke, jadi kita turunin yang pertama dulu ya. Turunan pertama terus 1/3 X kuadrat tambah setengah bentar. 1/3 kali 3 kali X kuadrat tambah setengah kali 2 kali X minus 2 kali 1 X sama dengan X kuadrat plus X min 2 kali sama. Terus turunin lagi. Ini tadi habis jadi sisa 2X plus 1. Nah, jadi F double aksen min 2 sama dengan 2 min 2 tambah 1 sama dengan min 3. Jadi F double aksen 1 sama dengan 3. Terus ini tuh bisa diperoleh dari ini X plus 2 X minus 1 sama dengan 0. Berarti X min 2 sama X sama min 2 terus X minus 1. Nah, terus kita cari yang X min 2 nya. F min 2 sama dengan 1/3 min 8 tambah setengah kali 4 tambah 4 tambah 5 sama dengan 25/3. Terus F1 yang 1 sama dengan jadi ini kayak 2 kali ya. Pertama tuh nyari ininya
turunan. Habis itu kita tahu kalau x kuadrat plus x min 2 sama 0. Itu jadi x plus 2 x min 1 sama 0. X plus 2 0 sama 0. Oke, benar. Jadi F1 sama dengan 1/3 kali 1 tambah setengah kali 1 min 2 kali 1 plus 5 kurangin 2 salah. Sama dengan 23/6. Itu kan tadi tanyain selisih nilai maksimum sama minimum. Dan nilai maksimumnya tuh 25/3, nilai minimumnya kebalik gak sih? Bener 23/6. Oke, 25/3 kurangin 23/6 sama bawahnya per 6. 25 kali 2 50 kurangin 23 kurangin 23 27/6 disederhanain jadi 9/2. Oke, ketemu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum selesai. Di nomor 22 itu ya sama lah ya, turunan. Nomor 3 insya Allah semua pada bisa lah ya. Atau mau jelasin ya. Oke. Jadi untuk produksi X unit pakaian dalam suatu hari diperlukan biaya produksi X kuadrat plus 4X plus 10 100.000 rupiah. Harga jual pakai itu tiap unitnya adalah 20 min X 100.000 rupiah. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah, jadi soal itu yang ditanya keuntungan peroleh yang bisa kita dapat dari ngejual barang ini, ngejual pakaian. Oke, masukkan aja. U sama dengan X itu X unit dikali dikali harga jual pakaian tiap unit, berarti X kali 20 min X minus udah dikurangin sama harga produksinya X kuadrat plus 4X plus 10. U sama dengan 20X min X kuadrat min X kuadrat min 4X min 10. U sama dengan min 2X kuadrat plus 16X min 10. Nah ini habis itu kita turunin ya, pemaksaannya sama dengan min 4X plus 16 sama dengan 0. Dari sini kita bisa peroleh X nya itu sama dengan 4. Habis itu U nya. Nah kita kan tahu kalau X kan sama dengan 4 ya. Nah kita masukin ke U tadi itu min 2 4 kuadrat kali 4 kuadrat tambah 16 kali 4 min 10 itu sama dengan 22. Nah itu kan tadi dia bilang 100.000 rupiah, berarti 22 kali 100.000 rupiah. 22 kali 100.000 rupiah berarti jawabannya 2.200.000 rupiah. Yang 24 tuh ya kurang lebih sama lah, caranya kayak yang tadi udah dijelasin di persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung tadi rumusnya Y sama dengan Y1 Y min 1 sama dengan M X min 1. Terus ya turun dari tan kan tadi sekan kuadrat, udah dijelasin lah ya, kurang lebih bisa lah ya. Lanjut aja kita ke nomor terakhir, nomor 25. Nah di nomor 25 ini tanyain dari kawat yang panjangnya 500 meter akan dibuat kerangka balok yang salah satu rusuknya 25 meter. Jika volume baloknya maksimum, maka panjang dan rusuk lainnya adalah berapa meter? Oke. Kan kita semua tahu ya balok gimana ya bentukannya ya. Kawat panjang 500 meter. Nah berarti 500 meter ini terdiri dari 4 panjang kali tambah 4 lebar tambah 4 tinggi. Oke. Salah satu rusuknya 25. Nah rusuknya balok kan sama ya. Anggap aja kita ya yang panjangnya tuh ya,
yang panjangnya, rusuk panjangnya itu 25 meter, berarti 25 kali 4 itu 100. 500 sama dengan 100 tambah 4L tambah 4T. Kurang aja, 400 sama dengan 4L tambah 4T, berarti 100 sama dengan L tambah T. L sama dengan 100 min T. Nah, volume balok itu kan rumusnya volume balok. Volume balok kan rumusnya P kali L kali T. Nah, kita masukin aja nih. V sama dengan 25 kali 100 min T kali T. V sama dengan 2500 T kurangin 25T kuadrat. Oke, itu kita ketemu itu ya. Nah, habis itu V1 nya itu sama dengan 1 kali 2500 T pangkat 0 tambah 2 min 25 T kuadrat min 1 T pangkat 2 min 1. Ini tuh turunan ya, kita turunin habis itu V aksennya. Nah, 2500 T pangkat 0 min 50 T sama dengan 0. Nah, semuanya pangkat 0 kan hasilnya 1, berarti tersisa 50 T. 50 T sama dengan 2500. Sebentar, enggak, salah jelasin. 2500 T kurangin 50 T. 50 T sama dengan 2500. T nya sama dengan 50. Nah, jadi kita tahu kalau T nya itu 50 kan, berarti tingginya itu 50. 50 kali 4 2250. Bentar, ini yang ditanya panjang sama rusuk 25 itu kan, 25 itu something lah ya, 25 tadi itu. Berarti kita masukin tadi jadinya 50. Berarti panjang sama panjang dua rusuk lainnya tuh 50 sama 50 meter ya. 50 sama 50 meter. Oke, itu tadi penjelasan soal penjelasan dan pembahasan tentang soal turunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.